21. Miranda mengangkat tangannya dan memberi balasan setimpal. Satu tamparan di pipi kanan dengan kekuatan penuh. Perempuan jalang itu terjungkal saking kuatnya tenaga yang Miranda keluarkan. Karena belum puas, Miranda menarik rambut pirang itu dan menjambaknya. Jeritan kesakitan membuat telinganya berdengung indah. Miranda, suara itu menyentaknya. Miranda mengerjapkan mata dan mendapati dirinya sedang berhayal. Kondisi yang sebenarnya dia tetap jadi pecundang. Meresap rasa perih di pipinya tanpa berbuat apapun sebagai pembelaan diri. Dia hanya mematung dan berharap segalanya segera berlalu dan dia hidup normal lagi. "Kamu tenangin dulu, Michelle, biar aku keluar dulu," bujuk Roy menekan bahu tegang Michelle agar duduk diam. Beralih ke Miranda yang masih mematung, Roy segera jadikan hal ini kesempatan. Tidak mau tahu, pokoknya dia harus mengambil hati Miranda agar memihaknya. Geraldian selalu punya cara menolak mengucurkan dana di Doanxo, tapi dengan sedikit bantuan Miranda semuanya akan berjalan sesuai rencana. "Kita bisa keluar sebentar, Mir," ucap Roy menyimpan tangan di bahu Miranda. Menggiringnya keluar ruangan, Miranda tetap membisu tanpa ekspresi. Roy turunkan tangannya agak sedikit bawah, pas bagian punggung dia mengelus pelan. Gestur menenangkan. Michelle memang begitu, dia hidup di bar dengan budayanya yang you know lah, Mir. Kasar, spontan dan frontal. Miranda sama sekali tidak mengerti apa yang Roy katakan mengenai budaya hidup di bar, yang ia tahu sekarang jantungnya berdegup cepat oleh rasa geram yang menguasai akal sehatnya. "Sebagai teman Michelle, aku minta maaf." "Tidak perlu, Pak." Miranda melepaskan pelukan, tersenyum menenangkan. "Saya baik-baik saja, Pak. Aku tahu ucapan Michelle tidak benar," gumam Roy memancing. Ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Miranda mendongak cepat, memberi Roy peringatan keras. "Geraldian sepupuku, aku tahu bagaimana kemampuannya mencari karyawan yang berkualitas," susul Roy menyadari kemarahan Miranda bisa saja mengacaukan rencananya. Miranda mendesah lega. Jam berapa Geraldian selesai rapat? Roy ingin waktu berbincang mereka makin intens. Dia punya rencana bagus, namun diperlukan pengetahuan yang banyak terlebih dahulu untuk mengukur perempuan di hadapannya ini. Dia harus tahu kelemahan mitra kerjanya sebelum merekrutnya bekerja sama. Miranda melirik jam tangannya, sekitar 15 menitan lagi. "Kita punya waktu sebentar untuk mengobrol," seru Roy terkekeh, mencoba mengeluarkan jurus playboy-nya. Dia pikir semua perempuan sama saja, lemah oleh dua hal, harta dan paras. Roy percaya diri dia unggul di kedua hal tersebut. Punya rekomendasi tempat mengobrol yang nyaman di lantai ini selain di sofa ruangan, Geraldian. "Karena aku tidak yakin kamu dan Michelle tidak akan saling cakar lagi." Sebenarnya Miranda tidak mau, dia risih dengan tatapan Roy yang mampu menelanjangi tubuhnya, juga jemari lelaki itu yang tidak diam, tapi menolak di saat dia luang seperti ini malah akan jadi masalah. "Oke, Pak, senang bekerja sama denganmu, Nak," ucap seorang lelaki tua berjas licin menjabat tangan Geraldian. "Suatu kehormatan bisa diberikan kepercayaan sebesar ini," timpal Geraldian tersenyum jumawa. "Kalau gitu saya pamit dulu. Saya bisa antar sampai depan," kata Geraldian berjalan mengiringi. "Tidak perlu, anak muda. Saya punya banyak pegawai yang mengantar." Geraldian tidak mendengarkan perintah itu dan malah mengiringi lelaki yang seusia ayahnya menuju lantai bawah. Di dalam lift yang kosong, mereka masuk ke dalamnya. "Baru bertemu denganmu sekali aku sudah paham kenapa Rasongko memilihmu jadi pewarisnya," monolog lelaki tua tersebut terkekeh sembari menepuk-nepuk bahu Geraldian. Geraldian tersenyum tipis. "Jabatan itu hanya kebutuhan saya pegang sebagai anak sulung." Pernyataannya bertolak belakang dengan apa yang ia yakini selama ini. Rasongko pernah terang-terangan mengatakan tidak akan pernah pandang bulu soal urusan warisan. Tidak memandang anak pertama, kedua ataupun si bungsu. Semuanya berhak atas warisannya. Namun pastinya Geraldian tidak mau menjadi pribadi yang terlalu sombong dengan mengatakannya. "Aku kenal sekali dengan Rasongko, dia tidak terlalu mentitik beratkan perbedaan seperti itu." Geraldian tersenyum tipis. Lift berhenti di lantai utama, Geraldian mengizinkan mitra kerjanya keluar terlebih dahulu kemudian dia menyusul. Pandangannya menyipit mengenali sepasang manusia yang sedang berjalan keluar, apa dia salah melihat? Si perempuan yang tadi memunggungi Geraldian melirik gerombolan yang baru keluar dari lift. Geraldian mendesis geram karena tebakannya benar. Perempuan yang membiarkan bahunya disentuh itu adalah sekretarisnya, Miranda. Lebih membingungkan,
Lelaki lancang yang menyentuh Miranda itu bukan lelaki di restoran Jepang tempo lalu, lelaki itu malah manusia yang berbagi darah dengannya. Buat apa dia datang lagi? Desis Geraldian mengingat tabiat Roy yang culas. Hubungan mereka tidak buruk namun juga tidak berjalan baik. Kamu ngomong apa, Rat? Geraldian baru ingat dia masih menggiringi rombongan. Secepat kilat lelaki itu menggeleng. Ah, tidak. Saya hanya menggumam tidak jelas. Aku dengar kalian akan segera menikah. Rekan kerjanya yang adalah Subroto itu menggulir cerita ke gosip yang ia dengar. Siapa? Tanya Geraldian mulai kehilangan fokusnya. Miranda dan Roy kini berjalan menjauhi posisinya. Kamu dan putra pewaris FYU Entertainment, Lina kan? Permisi Pak, maaf saya tidak dapat mengantar Bapak sampai ke dalam mobil, ada sedikit urusan di atas, ucap Geraldian tanpa menjawab pertanyaan Pak Subroto. Oh tentu saja tidak apa-apa, timpal Pak Subroto tersenyum lebar. Senang bekerja sama denganmu, Rat. Selamat siang. Geraldian hanya menjabat tangan singkat dan tidak sempat mengucapkan sepatah kata lagi karena kakinya segera menyerbu keluar. Kepalanya dibumbungi asap tebal yang berasal dari jantungnya yang terbakar. Lelaki itu menggertakkan rahangnya, berderap mendekati dua manusia yang saling berangkulan. Dalam 2 kali langkah lebar, Geraldian berhasil mencapai bahu Roy dan menariknya paksa. Roy tersentak, dipaksa berbalik. Hai sepupu. Sapa Roy nyaring. Tangan Geraldian masih mencengkram bahu sepupunya. Lelaki itu mendecil lantas mendorong posisi Roy supaya tidak dekat-dekat dengan Miranda. Ini masih jam kerja, sebaiknya kamu tidak keluyuran ke lantai yang bukan tempat kamu bekerja apalagi dengan lelaki asing, desis Geraldian menatap Miranda tajam. Maaf, Pak, tapi tadi saya menyuruh kamu buat naik ke atas bukan mengeluarkan pendapat yang tidak diperlukan di sini. Semprot Geraldian tidak mengizinkan Miranda menyelesaikan kalimatnya. Slow, Rat. Roy mengangkat kedua tangannya dengan gaya santai. Lelaki yang lebih pendek dari Geraldian itu terkekeh geli. Melihat respons kamu yang aneh ini aku malah merasa kamu pacar Miranda dibanding bosnya. Geraldian menatap Miranda tajam, dia tidak suka fakta kalau Roy dan Miranda sudah saling mengenal. Roy pemilik klub malam yang sudah punya banyak pengalaman cara menaklukkan semua jenis perempuan, dia hanya tidak suka pada fakta itu. Kalaupun aku dan Miranda berpacaran itu tidak ada urusannya denganmu, Roy. Gertak Geraldian. Roy terbahak keras. Serius, Geral, aku nggak ada maksud buat curi Miranda dari sini. Roy tatap kedua manusia di hadapannya bergantian, Miranda yang menunduk dalam serta Geraldian yang berwajah frustrasi. Benar dugaannya, mereka lebih dari sekadar karyawan dan bos. Hubungan mereka lebih kompleks, dan dia sangat tertarik mengacaukannya. Bersambung, 22. Jadi, apa yang membawamu ke sini, Roy? Apa masih sama dengan tujuan yang membawamu 2 bulan yang lalu? Tanya Geraldian tajam. Roy mendengus mendengarnya, inilah tabiat asli sepupunya. To the point, pintar menyindir dan tidak punya belas kasihan walaupun ke saudara sendiri. Oh ayolah Geral, kamu masih bocah yang sering membuntutiku kemana-mana saat sekolah dasar dulu kan? Roy menambahkan cepat, ya, aku memang kesini buat bekerja sama dengan perusahaan. Lebih tepatnya meminta sumbangan, ralat Geraldian datar. Roy mengumpat keras, spontan. Apa yang membuat kamu sekeras ini? Apa salahnya memberi sedikit sokongan untuk bisnis saudaramu? Geraldian mendesis geram. Selalu seperti ini yang dikatakan Roy sebagai pembelaan. Di antara jutaan bakat di dunia, satu-satunya bakat Roy hanyalah pintar melobi dengan wajah memelas. Geraldian merasakan ada satu tatapan membolonginya, dia alihkan kepala dan mendapati Miranda sedang menatapnya. Roy menyadari fokus Geraldian yang terpecah, dia menyeringai, ini kesempatannya menyambar umpan. Aku jadi kasihan pada Miranda harus menghabiskan seluruh hidupnya bekerja denganmu yang sekeras batu. Geraldian melayangkan tatapan protes. Setidaknya izinkan aku berbicara dulu tentang kerjasama ini sebelum kamu memutuskan menolak tawarannya. Bukannya menatap Roy sebagai lawan bicara, Geraldian malah menatap Miranda, seolah meminta jawaban. Oke, ucap Geraldian tiba-tiba. Kita bisa bicara di atas. Thanks, Geral, seru Roy senang dan bersiap memberi sepupunya pelukan. Namun Geraldian malah menghindar dan membuatnya harus mencipta kekehan. Aku kadang lupa semasa bocah kita sering mandi bersama. Shut up, Roy. Aku ingin sekali mengenang masa itu, Geral, saat kamu masih belum sekeras batu sekarang.
Geraldian tidak tertarik sama sekali membahas masa lalu, dia lebih tertarik mengajak bicara Miranda yang sedari tadi seperti ketakutan menatap matanya. Kamu harus ikut ke atas, Mir, ucap Geraldian pelan. Nanti saya menyusul, Pak. Timpal Miranda masih menunduk. Tidak, sambar Geraldian. Maksud aku kamu juga harus mendengar permintaan apapun yang akan dikatakan Roy. Roy merasa ada yang salah, dia interupsi langkahnya dan mengernyit mendengar pernyataan Geraldian. White. Kenapa harus melibatkan Miranda? Tapi saya pikir ini masalah personal Bapak, apalagi melibatkan kerja sama seperti ini. Saya rasa, Miranda tidak suka memikirkan ini, bahwa Geraldian mulai tidak bisa jauh darinya, mulai sering melibatkannya di semua kegiatan lelaki tersebut, meski sebenarnya ini masih di konteks pekerjaan. Geraldian menyahut cepat, kamu hanya perlu ikut ke atas, Mir. Oke, aku diacuhkan, keluh Roy menghela nafas dramatis. Tapi, Pak, apa sekarang Miranda memegang saham terbesar? Sarkas Roy, kenapa keputusan jadi ada di tangan Miranda? Shut up, Roy. Gertak Geraldian memberi ancaman melalui sepasang mata kelamnya yang menyorit tajam. Memang benar, gumam Roy menyebalkan. Harta, tahta, dan wanita masih jadi tiga kesatuan penghancur. Oke, desis Miranda tersulut rasa kesal. Saya ikut ke atas. Bertiga dengan jalan beriringan mereka memasuki lift dan menuju lantai tempat ruangan Geraldian bernaung. Miranda di posisi paling belakang ketika Geraldian membuka pintu ruangannya. Tatapan lelaki itu sedikit memicing melihat perempuan berbaju aneh duduk di sofa miliknya. Hai, Michelle yang dibawa khusus oleh Roy dengan tujuan memuluskan rencana Roy meminta dana langsung menjalankan aksinya. Berdiri gemulai, mengedipkan matanya dan mengontrol suaranya supaya mendayu-dayu. Apa kamu Geraldian? Geraldian mengangguk lalu mengalihkan pandangan pada Miranda yang baru mencapai pintu, serta merta Michelle mendesis kesal. Seluruh bakatnya dalam menaklukkan lelaki bisa hancur kalau Miranda ada di sekitarnya. Perempuan itu adalah iblis. Mampu membuat semua perempuan manapun mempertanyakan kelebihannya hanya karena melihat semua kelebihan yang ada di diri Miranda. Sial, hilang sudah kesempatannya untuk menggoda wakil direktur ini. Michelle mengulurkan tangan lentiknya. Aku, Michelle, mitra kerja sepupumu. Oh iya, acuh tak acuh Geraldian menyahut setelah berjabat tangan sekilas. Sementara Roy duduk di sebelah Michelle yang cemberut, Miranda terpaksa menduduki kursi terakhir di sebelah Geraldian. Kedua pasang manusia itu saling menatap satu sama lain. Jadi, apa yang ingin kamu katakan Roy untuk meminta sumbangan? Geraldian menyipit. Miranda mulai menyibukkan diri dengan catatannya, siap mencatat yang diperlukan walaupun faktanya menulis hanya pengalih rasa bingung di dalam dirinya. Ral, ini bukan acara sumbang-menyumbang, desis Roy kesal. Dia tidak suka kedatangannya yang bertujuan bagus dicap hanya sebatas peminta sumbangan. Tingkah angkuh sepupunya ini membuat Roy berjanji, semisal dia sukses nanti dia akan ingat momen ini dan akan membalas perbuatan Geraldian. Kalau bukan, kamu tidak akan berada di sini dengan salah satu pelacurmu. Miranda mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Kendati dia tidak menyukai Michelle karena sifatnya, Miranda pikir Geraldian terlalu kelewatan. Sebagai sesama perempuan Miranda dapat merasakan perasaan terluka membumbung tinggi dari puncak ubun-ubun Michelle. Oh tentu saja, gumam Miranda lirih. Dia jadi tahu dari mana asalnya sifat sinis dan penuh sarkasme Ray. Dari Geraldian ternyata. Kamu ngomong apa, Mir? Miranda mendongak terkejut. Enggak. Saya hanya menggumam, Pak. Saya pikir kamu ngomong apa, ucap Geraldian. Tidak, jawab Miranda. Bisa kamu fokus mendengarkanku, Geral? Tanya Roy datar. Kutekankan sekali lagi ini bukan acara sumbang-menyumbang. Aku sudah menekankan dari awal kalau penanaman modal di klubku akan membawa keuntungan besar bagi Elf Corps. Walaupun baru merintis, kamu bisa lihat kalau The One Show sudah berkembang pesat. Miranda mencatat sementara Geraldian mengangguk-angguk. Tiba-tiba ketiga orang tersebut dibuat terkejut dengan gestur menggoda Michelle yang sedang dikerahkan. Perempuan itu mendadak menggeser duduknya, dan mendaratkan tangannya di paha Geraldian. Sebagai mitra kerja Roy, aku juga bisa memastikan kalau kami kompeten mengelola dana yang nanti kamu kucurkan. Michelle mengedipkan sebelah matanya. Aku bisa menunjukkan betapa aku bisa membuatmu senang. Aku sangat berkompeten dalam hal itu. Pernyataan pertama Michelle begitu penuh ambiguitas. Membuat Roy dan Miranda meliriknya aneh.
Melihat tatapan Geraldian yang tidak beralih dari belahan payudara Michelle yang berada tepat di depan matanya membuat Miranda tanpa sadar berdeham. Sebanyak 2 kali dan di dehaman kedua yang keras dan lama Geraldian tersentak mundur. Jangan pernah buat kontak fisik. Perintah Geraldian mengalihkan tatapannya dari 2 perempuan di ruangannya. Miranda mendengus keras, tadi saja dinikmati pahanya dielus-lah sekarang baru menggertak. Dasar lelaki buaya. Roy menginterupsi obrolan mereka, jadi, Geral, aku yakinkan sekali lagi kerja sama ini akan membawa keuntungan yang besar. Kudengar bisnis klub tidak pernah menjanjikan, terlebih di negara yang terang-terangan membatasi penjualan alkohol. Lalu keluarlah penjelasan sistematis dari mulut Roy, si pembujuk kelas kakap, tentang bisnis klub yang bisa juga menguntungkan jika dikelola oleh orang-orang kompeten. Roy meyakinkan Geraldian bahwa dirinya dan Michelle memang ahli di bidang tersebut. Mereka tidak akan pernah mengecewakan dan membuat celah. Geraldian mengangguk-angguk mengerti, raut wajahnya tidak sekeras awal. Lelaki itu mulai menampilkan senyum yang meskipun setipis kertas. Jadi gimana, Mir? Miranda mendongak bingung. Bukan cuma Miranda saja yang kebingungan karena Roy dan juga Michelle juga demikian. Gimana apanya, Pak? Gimana pendapat kamu? Apakah saya harus menerima tawaran kerja sama ini apa tidak? White, apa dia tidak salah dengar? Geraldian baru saja meminta pendapatnya soal urusan pekerjaan. Serius? Tidak, ini pasti khayalannya saja. Kenapa keputusannya jadi tergantung seorang sekretaris, Geral? Roy bertanya sinis. Nah, Miranda juga ingin mempertanyakan itu pada Geraldian. Bersambung. 23. Ruangan luas nun mewah milik Geraldian jadi menyempit karena rasa geram yang tertumpuk. Roy sedang menahan kesal sekarang. Pertama karena Geraldian menyebut kedatangannya sebagai upaya mengemis sumbangan dan kedua, alasan terakhir dan paling mengesalkan, Geraldian membuat misi baiknya jadi lelucon dengan menyerahkan keputusan di tangan Miranda. Ibarat sehati, Michelle juga merasakan hal yang sama dengan Roy. Rasa geramnya memuncak dan membuatnya ingin menamparkan Miranda sekali lagi. Atensi Geraldian yang tersedot pada Miranda membuat Michelle geram. Jadi bagaimana, Miranda? Kamu baru beberapa minggu kerja di sini dan menurut saya kamu sangat berkompeten, ucap Geraldian menyeret Miranda kembali ke realita. Perempuan yang memakai kemeja beserta rok span itu mengerutkan keningnya menggemaskan. Tapi menurut saya dalam konteks ini harusnya Bapak yang memutuskan, seru Miranda berdeham. Membebaskan kotoran di tenggorokannya yang mendadak berkumpul di sana sebagai hasil dari rasa gugup yang memuncak. Ayolah, Geral, apa susahnya berkata iya untuk kerjasama yang akan menguntungkan, sela Roy menginterupsi. Roy tak gentar ketika tatapan tajam Geraldian berlabuh padanya. Kalian sudah berkenalan kan? Tanya Geraldian pada Miranda. Kamu bisa menjadikan hal itu sebagai dasar, Mir, untuk memutuskan mau menerima atau menolak kerja sama Roy. Kenapa tidak Bapak sendiri yang memutuskan? Michelle bersuara dengan opini pribadinya. Pak Roy adalah sepupu Bapak. Bapak selalu menghabiskan waktu dengannya, bukankah itu bisa dijadikan dasar yang lebih kuat? Mendengarnya Geraldian malah terkekeh mengerikan, justru karena saya sepupunya, jadi saya tidak mau bekerja sama dengan Roy. Saya tahu bagaimana tabiat buruknya selalu membawa kekacauan. Geraldian, gertak Tio geram. Oke, setelah Miranda menyadari posisinya bisa jadi penengah. Dia menyadari suasana di ruangan yang biasanya nyaman ini sebentar lagi akan meledak. Sifat sinis Geraldian yang membuat Miranda teringat arai, mirip bom waktu yang menunggu meledak. Bapak Geraldian tadi bilang perkenalan singkat saya dan Pak Roy bisa dijadikan dasar. Atas kerjasama yang diajukan saya ingin mengeluarkan pendapat pribadi saya. Geraldian menyeringai, silakan. Menanam modal di bidang hiburan seperti ini, seperti yang tadi Pak Geraldian katakan menurut saya sangat berisiko. Alasan pertama karena kita berada di negeri yang membatasi penjualan minuman keras. Tempat hiburan seperti itu juga tidak terlalu menjanjikan karena terpaut target usia dan juga golongan. Roy menggertakkan rahangnya, mendesis terang-terangan sebagai respons kekesalan pada sekretaris sepupunya ini. Dia tidak menyangka perempuan secantik Miranda memiliki otak yang lumayan encer. Keuntungan yang diperoleh Elf Corps Group jika menanamkan modal di Dowanso tidak sebanding dengan risiko yang akan Elf Corps Group dapatkan nanti. Jadi, posisi Miranda menghadap Geraldian. Menurut pendapat pribadi saya Pak, ajuan kerjasama dari Bapak Roy seharusnya dipertimbangkan lagi. Dengar ya, Miranda, ucapanmu tidak beralasan sama sekali. Desis Roy dengan wajah semerah tomat. Sudahlah Roy,
Tadi aku bilang keputusan ada di tangan Miranda. Miranda sudah memutuskan jadi kalian hanya bisa menerima. Geraldian menimpali dengan santai. Ada humor di bibirnya yang berkedut. Jelas-jelas lelaki itu menjadikan pertengkaran sepupunya sebagai hiburan di kala rehat. Miranda yang melihat kedutan itu otomatis merasa kesal sendiri. Entah apa niat Geraldian yang sebenarnya. Kamu tidak bisa menyerahkan keputusan besar pada seorang sekretaris, Geral. Roy masih belum menerima keputusan yang dilayangkan Geraldian padanya. Kamu tahu dia bukan sekadar sekretaris bagiku, Roy. Miranda menatap wajah menyamping Geraldian dengan tatapan sulit diartikan. Geraldian sadar diperhatikan dan balas menatap, dia bukan sekadar sekretaris biasaku. Dia lebih dari itu, dia adalah sekretaris terbaikku. Oh, dia kira anggapannya benar. Miranda tetap dianggap sebagai seorang sekretaris, gumam Miranda kecewa. Dia pikir citra dirinya di mata Geraldian sudah berkembang, ternyata tidak ada kemajuan. Sekompeten apapun seorang kacung, kamu tetap salah menyerahkan tanggung jawab sebesar ini padanya, Geral. Geraldian menyeringai, tapi keputusan menerima atau menolak kerjasama yang kamu tawarkan bukan tanggung jawab yang besar, Roy. Boleh saya ajukan pendapat? Michelle tiba-tiba menyela, masuk ke dalam pembicaraan. Geraldian yang diam, Miranda yang mengangguk serta Roy yang mengedik Michelle artikan sebagai persetujuan. Saya pikir keputusan yang diambil oleh Ibu Miranda tidak objektif. Miranda mengangkat sebelah alisnya, menilai dirinya sendiri, di mana letak perkataannya yang tidak objektif. Dia baru kenal dengan Roy dan kesan mereka tidak baik, bagaimana bisa dia dikatakan subjektif? Tidak objektif, tanya Geraldian bingung. Geraldian pikir penjelasan Miranda tidak ada celah sedikit pun. Kerjasama di tempat hiburan terlalu berisiko. Tadi saya lihat Ibu Miranda berusaha menggoda Pak Roy, cetus Michelle dengan kedua mata berkilat-kilat oleh antusiasme yang tinggi. Dia berulang kali mengajak Pak Roy pergi keluar, tapi Pak Roy menolaknya. Wajah Geraldian sulit diartikan saking datarnya. Tatapan Michelle berlabuh pada wajah pucat di sebelah Geraldian, yang kini berkaca-kaca membalas tatapan Michelle. Kata Michelle, saya pikir dia sakit hati ditolak Pak Roy makanya memutuskan menolak ajakan kerjasama dengan Pak Roy. Benarkah? Tanya Geraldian tajam, menyorot manik berlensa milik Michelle. Michelle mengangguk tegas, meyakinkan Geraldian bahwa ucapannya 100% benar tanpa rekayasa. Lalu pandangan Geraldian beralih pada Miranda. Apa yang baru dikatakan Michelle benar? Apa menurut bapak saya tipe penggoda? Miranda malah menguji Geraldian dengan pertanyaannya. Pasalnya, tatapan lelaki itu yang meragu membuat Miranda merasa jantungnya ditikam benda tajam. Jelas-jelas kamu menggoda Pak Roy, kamu terbujuk rayunya soal harta, kata Michelle mengompori. Roy, yang dari tadi hanya memosisikan sebagai penonton aksi pintar, Michelle memutuskan untuk terjun ke pertempuran. Berdeham lelaki itu berkata, dia mengajakku ke hotel. Aku sudah menolaknya berkali-kali tapi dia malah marah dan mengancamku. Miranda menatap shock Roy. Siapa yang mengancam Bapak? Jelas-jelas Bapak beberapa kali melakukan kontak fisik berlebihan yang membuat saya risih, bela Miranda pelan. Geraldian berkali-kali pindah haluan tatapan. Dari Roy yang mendesis, Miranda yang membela dirinya dan Michelle yang selalu jadi kompor. Dia sedang jadi pencerna obrolan. Siapa yang menyentuhmu? Jangan bicara sembarangan. Jadi sekretaris kepercayaan Geraldian bukan berarti bisa menggelabui Geraldian. Bapak beberapa kali menyentuh punggung saya juga tahu Bapak tidak berhenti memperhatikan pinggul. Keluar, bentak Geraldian nyaring. Miranda yang kaget omongannya diinterupsi memandang Geraldian dengan sorot terluka. Apa dia baru saja diusir? Bisa Miranda rasakan Roy dan Michelle memberinya ekspresi mencemooh. Aku bilang keluar. Geraldian mengulangi bentakan. Miranda berdiri cepat, berbalik hendak keluar namun pergelangan tangannya tiba-tiba dicekal. Jemari Geraldian mencengkeram lembut di sana. Miranda mengernyit bingung. Kemudian kejadian begitu cepat saat Geraldian mendongak dan memberi perintah yang sama. Roy dan Michelle yang baru sadar perintah pengusiran itu untuk mereka menolak percaya, bahkan berusaha menjatuhkan Miranda lagi. Namun Geraldian dengan sifat bosinya kembali memerintahkan kedua orang itu untuk angkat kaki. Michelle membanting pintu sementara Roy memberi ancaman, jangan pernah lupakan momen ini, Geral. Suatu saat nanti aku akan datang lagi sebagai seseorang yang membalas perbuatanmu. Aku tunggu, sahut Geraldian enteng. Pintu dibanting untuk kedua kalinya. Bersisa Miranda dan Geraldian yang masih di posisi semula.
Miranda melepaskan cengkraman Geraldian, tapi tidak bisa karena terlalu kuat. Lepasin, Pak. Geraldian tiba-tiba menyentak cengkramannya dan membuat Miranda terjatuh secara tidak elegan ke atas sofa dan tidak sengaja menyentuh lengan Geraldian. Pak, panggil Miranda pelan. Kenapa kamu tidak bilang Roy menyentuhmu? Desis Geraldian menggertakkan rahangnya emosi. Itu, Miranda mulai merasa gugup menguasai dirinya. Kejadiannya tidak terlalu parah, hanya beberapa kontak fisik yang masih bisa saya atasi. Lagi pula, tidak peduli kontak fisiknya berlebihan atau tidak, jangan pernah menyimpannya sendiri. Katakan pada saya oke. Miranda tercekat oleh air liurnya sendiri saking terkejutnya. Bersambung, 24. Banyak yang jadi beban pikiran Miranda akhir-akhir ini. Perselisihannya tempo lalu dengan sepupu Geraldian masih menyisakan sedikit rasa bingung di kepalanya. Kemarahan Geraldian yang tidak beralasan dan permintaan lelaki itu yang memintanya selalu cerita. Ini semua membuat kepalanya meledak hanya dengan memikirkannya. Bunyi alarm di atas nakas menyentak tidur ayam-ayam perempuan bergaun tidur marun di ranjang. Malas-malasan Miranda menyibak selimut menuju kamar mandi. Pekikan keluar dari mulutnya begitu dia lihat seseorang dari kaca menatapnya sayu. Serius kemana nyawa kamu, Mir? Miranda tepuk-tepuk pipinya berharap cahaya wajahnya bisa kembali dengan perlakuan tersebut. Tapi pipinya tetap pucat. Sial lihat bawah matanya, seseorang sepertinya menuangkan tinta hitam di sana. Miranda mengutak-atik lemari obat-obatan di atas wastafel mencari obat mata. Matanya perih sekali, tapi sebelum dia bereskan masalah matanya, sepertinya Miranda harus mandi dahulu. Kepalanya pusing sekali ingin dia copot. Dia harus mandi air hangat dengan harapan mampu merontokkan beban-beban di kepalanya. Selamat pagi, Bu. Sapa Arai menyapa ibunya yang sudah rapi. Pandangan Arai menyipit, masih ada. Jejak-jejak kelelahan ibunya tetap terlihat jelas. Tentu saja tidak serapi pakaiannya yang licin. Sepertinya ibu perlu teh melati untuk menghilangkan rasa stres. Aku sudah membuatkannya. Miranda menguap lebar, menatap sayu putranya yang sudah memakai seragam. Teh ini buatan kamu? Iya, jawab Arai. Bahunya mengedik acuh tak acuh, dan ini juga. Tunjuknya pada meja makan. Miranda baru sadar meja makan ternyata penuh. Ada sandwich tertumpuk di piring kaca, segelas teh yang mengeluarkan aroma hangat melati dan satu botol madu lengkap dengan sendoknya. Kamu yang bikin, pekik Miranda. Arai menggaruk lehernya, malu. Tidak perlu berlebihan seperti itu, Bu. Aku hanya menggoreng sosis dan menumpuknya di atas roti. Tapi ini sangat banyak, lirik Miranda melangkah maju. Arai kurang cekatan menghindar membuat Miranda berhasil merangkulnya erat. Ibu jadi terharu. Kamu bangun jam berapa, Rai? Cuma menyiapkan sandwich, Bu. Aku nggak perlu bangun lebih awal cuma membuat ini. Oh, erang Miranda terkikik. Kamu ceritanya menyindir ibu yang selalu lama kalau nyiapin sarapan. Ya ibu kan sambil dengerin gosip dari televisi, kata Arai datar. Miranda tidak tahan untuk tidak mencubit pipi tirus putranya yang menggemaskan ini. Kamu mirip sekali ayahmu, Rai. Ayah? Iya, jawab Miranda ringan. Tidak menyadari perkataannya yang lain dari biasa di mana perempuan itu akan diam 1000 bahasa kalau Arai bertanya-tanya perihal keberadaan ayahnya. Iya dia juga sama kayak kamu. Seperti apa? Seperti, hell. Miranda baru menyadari kesalahannya. Sial, apa dia berencana membocorkan rahasia Geraldian pada Arai? Oh Miranda mengaku bodoh. Ya seperti kamu, cerdas, sinis dan, yap, ganteng. Arai melepaskan pelukan dengan dingin. Ibu sering mengatakan itu. Aku bosan mendengarnya. Miranda mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Takut keceplosan lagi. Takut bibirnya yang kurang ajar mengacaukan hidup nyaman mereka sekarang. Miranda tidak tahu bagaimana nanti hidup mereka jika Geraldian tahu keberadaan Arai. Apa Geraldian akan mengambil Arai darinya? Kalau ayah kamu datang, Rai, lirik Miranda menarik kursi dan duduk di hadapan putranya. Apa kamu akan tetap tinggal di sini? Apa kamu akan tinggalin ibu? Tanya Miranda tergugu. Dia tonton putranya yang sedang mengoles selai kacang ke roti tawar. Gerakan Arai mengingatkan Miranda pada Geraldian. Lelaki yang adalah bosnya itu juga mengeluarkan karisma yang sama seperti Arai. Ibu nggak tidur lagi ya semalam? Pertanyaan Arai tidak berkaitan dengan pertanyaan Miranda. Miranda langsung memutar bola matanya dengan gestur kesal. Nasib memiliki putra cuek. Omongannya yang penting malah dianggap angin lalu. Yeah, sedikit beban kerjaan, Rai.
Orang dewasa sudah biasa tidak tidur beberapa hari, keluh Miranda mengedik. Sandwich buatan putranya dia gigit dan kunyah, walaupun hanya sandwich tapi hatinya tetap luluh. Sandwichnya enak banget, Ray. Kamu pakai resep apa? Itu hanya sandwich Bu, ucap Arai mendengus. Miranda terkikik mendengarnya, berniat mencubit pipi Arai lagi namun gagal karena gerakan gesit Arai menghindarinya. Apa aku boleh tahu beban kerjaan apa yang membuat ibu kacau akhir-akhir ini? Miranda mengunyah dengan pikiran menjawab pertanyaan Arai. Ayahmu Ray, jawab Miranda di benaknya. Ibu kesulitan bekerja dengan bos baru, Ray, ibu stres memikirkan harus setiap hari bertemu dengannya. Apa bos ibu otoriter? Ya, sedikit, jawab Miranda. Tapi bukan itu masalahnya, masalah utama dari bebannya adalah karena Geraldian terlalu manis. Sikap lelaki tersebut yang jauh dari sifat profesional antara bos sekretaris membuat Miranda ketakutan. Ibu takut semakin jatuh sama ayah kamu, Ray, bisik Miranda di dalam benaknya. Aku tahu ibu bisa melaluinya, bos seperti itu biasanya lebih membawa pengalaman, Bu. Miranda mendelik kesal, dikatakan oleh seorang bocah yang baru masuk kelas 1 sekolah dasar. Aku baca buku, Bu, seru Arai tertawa. Serius, Ray, itu menyebalkan sekali. Melihat pikiranmu lebih dewasa dari ibu. Oh iya aku sudah siapin bekal juga, Arai mengalihkan pembicaraan. Bocah berseragam merah putih itu menyimpan satu kotak Tupperware di hadapan Miranda, lengkap air putihnya. Air putihnya harus habis. Biar ibu bisa fokus. Miranda memutar bola matanya kesal. Air bisa membuat kondisi tubuh ibu fit lagi. Miranda tidak kuat lagi mendengar petua-petua dari bocah kecilnya. Untuk menghentikan ocehan Arai, Miranda raih putranya dalam dekapan dengan menancapkan belasan cium basah di seluruh wajah Arai. Serius deh Bu, ini menjijikan. Tingkah Arai yang menggemaskan serta perhatiannya membuat bekal menjadi semacam mood booster bagi Miranda. Perempuan itu jadi lain dari biasa. Lebih murah senyuman, sapa kemana-mana dan Geraldian baru saja mendengar perempuan itu bersenandung lirih. Hampir 1 bulan bekerja bersama, Geraldian akui inilah pertama kalinya dia mendengar Miranda bernyanyi. Apa ada yang salah? Tanya Miranda melebarkan kelopak matanya saat Geraldian ketahuan menatapnya. Aku baru dengar kamu bernyanyi, jawab Geraldian terkekeh. Apa bapak merasa terganggu? Geraldian terkekeh lagi. Inilah masalah utama Miranda. Geraldian yang murah senyum dan gampang terkekeh adalah godaan paling besar di dunia. Suara kamu menghibur, Mir. Terima kasih atas pujiannya, Pak. Meskipun saya yakin Bapak hanya berbasa-basi, ucap Miranda tersenyum. Tidak, Mir, suara kamu memang bagus. Aku jadi penasaran apa yang membuat kamu sebahagia ini. Miranda tersenyum menerawang. Ingat kejadian pagi hari saat Arai membuatkannya sarapan. Dan juga bekal. Oh iya, Miranda hampir lupa dia punya bekal untuk makan siang. Ini berarti Miranda tidak perlu turun untuk makan siang nanti. Ya begitulah Pak, jawab Miranda diplomatis. Tidak mau memberitahu lebih jauh. Geraldian tanpa sadar menipiskan bibirnya. Semoga bahagia kamu awet ya Mir, aku seneng lihatnya. Giliran Miranda yang menipiskan bibirnya. Geraldian yang menawan ditambah perhatian adalah bencana besar. Ketika jam istirahat sudah tiba, Geraldian membereskan pekerjaannya dan berdiri dari kursi putarnya, pegal sekali. Kita harus makan enak, Mir. Iya, Pak, jawab Miranda pelan. Miranda yang tetap duduk di kursinya tentu saja membuat Geraldian mengenyit bingung. Ayo Mir kita turun. Saya sudah bawa bekal Pak, silakan Bapak saja yang ke bawah. Bekal, tumben, Kerinyitan di dahi Geraldian semakin banyak. Buatan kamu, Mir, bukan? Jawab Miranda dengan senyumnya yang awet. Siapa kalau begitu? Miranda pura-pura tidak mendengarnya atau barangkali memang tidak mendengar desisan Geraldian. Kepala Geraldian dipenuhi praduga-praduga yang masuk akal. Bekal yang sedang Miranda buka tersebut pasti dari lelaki yang bersamanya di restoran Jepang dulu. Ya, itu pasti benar. Miranda baru membuka tutup Tupperware ketika tahu-tahu tangan lebar mengambil kotak itu. Miranda mendongak. Pak, dia heran kenapa Geraldian masih belum turun. Lebih heran lagi saat kotaknya berada di jemari lentik lelaki tersebut. Tiba-tiba aku ingin makan sandwich. Sepertinya ini enak. Excuse me, ucap Miranda pelan. Itu bekal makan siang saya, Pak. Menatap manik Miranda dengan tatapan datar,
Geraldian dengan tidak tahu malu meraih satu sandwich dan melahapnya hanya dengan 3 kali gigitan. Wow, ini enak sekali. Miranda melebarkan matanya. Satu sandwichnya biar saya yang. Geraldian mengambil satu sandwich terakhir dan melahapnya tenang. Sayangnya aku mau lagi Mir, ini enak sekali soalnya. Menepuk-nepuk perutnya yang kekenyangan, Geraldian menyeringai pada Miranda yang menatapnya tajam. Terima kasih Mir, makan siangnya. Ini enak sekali. Kalau kamu lapar ada mie instan di kabinet, banyak varian rasa, aku yakin kamu bakalan suka. Setelah itu, Miranda ditinggalkan dalam keadaan marah luar biasa. Bersambung 25. Rasa cemburunya pada Miranda membuat Geraldian merasa buntu. Dia sudah punya Lina, rasanya salah mengharapkan Miranda untuk mengisi relung hatinya. Sial, dengkus Geraldian menekan ujung rokok ke asbak yang disediakan restoran tempat dia makan malam. Tapi Miranda membuatnya nyaman. Perempuan itu dengan ajaibnya membuat waktu pertemuan singkat mereka jadi seolah panjang. Demi apapun mereka baru bertemu beberapa bulan ini. Kalau Erna tidak cuti mungkin Geraldian tidak akan tahu ada perempuan menawan berotak cerdas bernama Miranda. Namun di waktu singkat itu Geraldian sudah merasa akrab dengan perempuan itu. Mbak, panggil Geraldian mengangkat sebelah tangannya menarik perhatian. Seorang pelayan berpakaian hitam putih mendekatinya. Ada yang perlu saya bantu, Pak? Saya pesan 1 gelas kopi lagi, ucap Geraldian menunjuk gelas kopinya yang sudah kosong. Siap, Pak. Timpal pelayan tersebut membawa nampannya ke meja Geraldian, mengangkut 3 gelas kopi yang kosong. Selain kopi tersebut, Geraldian tidak memesan apapun. Menunggu kopi pesanannya, Geraldian scroll layar ponselnya, menekan aplikasi galeri, menuju folder WhatsApp yang di dalamnya terdapat foto Geraldian dan Lina yang dikirim perempuan itu padanya. Foto yang sedang Geraldian lihat menampakkan dirinya yang duduk di sebelah Lina. Lina yang pernah jadi bintang iklan tentu saja selalu bagus terlihat di layar kamera. Rambut dan pakaiannya yang mencolok entah kenapa selalu membuat perempuan itu superior. Berbeda namun unik. Ini Pak kopinya, ucap seorang pelayan yang menyimpan satu cangkir kopi di hadapan Geraldian. Selamat menikmati. Terima kasih. Geraldian mengangguk. Secara sengaja, mengikuti perintah hatinya, Geraldian memasuki aplikasi WhatsApp. Menekan kontak yang paling teratas. Miranda, perempuan yang menyabotase hatinya. Perempuan baru yang membuat jantungnya berdegup secara menyenangkan. Perempuan yang memperkenalkannya akan rasa cemburu. Kamu siapa sih, Mir? Gumam Geraldian mengeluarkan asap rokok dari mulutnya. Kenapa rasanya kita pernah bertemu? Kenapa rasanya kita sudah akrab? Foto profil kontak WhatsApp Miranda tidak aneh-aneh. Perempuan itu menjadikan gambar kucing sebagai identitas dirinya. Ini membuat Geraldian penasaran, seperti apa sebenarnya kepribadian Miranda. Kenapa Geraldian ingin sekali mendengar suara Miranda? Mungkin karena dia teringat Miranda punya suara lemah lembut yang membuat jiwanya terentram ketika mendengarnya. Atau barangkali karena Geraldian sekarang diterpa perasaan bernama rindu. Namun belum sempat menekan kombinasi nomor milik Miranda, nama Lina berada di layar ponselnya sebagai penelepon. Ada apa? Keluh Geraldian mengangkat panggilannya langsung. Lina sering marah-marah tidak jelas hanya karena Geraldian telat mengangkat telepon. Ya, ada apa? Tanya Geraldian langsung ke inti. Di seberang terdengar suara lenguhan. Serius, Geral? Kita udah lama nggak teleponan dan kamu masih aja bilang ada apa? Kamu nggak kangen sama aku? Yang Geraldian tahu, definisi kangen hanya datang saat dia memikirkan Miranda. Kok nggak jawab? Semprot Lina bernada merajuk. Aku lagi suntuk, Lina. Aku Geraldian menghisap ujung rokok lagi. Entah bagaimana pendapat Lina kalau tahu penyebab rasa suntuk pacarnya ini adalah perempuan lain. Apa aku perlu datang? Tidak perlu, ucap Geraldian datar. Kamu bisa ke apartemen aku, sayang, tuntut Lina lagi. Mengindikasikan rasa khawatir pada kondisi Geraldian. Nanti, Lina, timpal Geraldian. Kamu di mana sekarang? Lina mendengar suara ramai di seberang telepon. Dia duga Geraldian sedang di tempat umum. Tapi dia tidak tahu di mana letaknya, karena itu ia bertanya. Di restoran, jawab Geraldian pelan. Aku lagi makan malam. Pada kenyataannya Geraldian hanya merusak organ ginjalnya dengan meminum banyak sekali kopi. Dia mengabaikan kesehatannya sendiri. Mau pulang ke apartemen? Kayaknya aku pulang ke rumah aja, di apartemen suntuk. Oh oke, nanti kabari ya kalau udah sampai di apartemen.
Siap, ya udah aku tutup dulu ya, aku ada urusan bentar keluar. Iya, timpal Geraldian menghela napas. Ia tatap nanar layarnya yang menampilkan riwayat telepon. Kebaikan serta perhatian Lina perlahan menggerogoti jiwa Geraldian. Geraldian merasa jahat sekali merindukan perempuan lain saat dia punya Lina yang memiliki segalanya. Geraldian menyerahkan kunci mobil ke satpam rumahnya, menemui pembantu rumah sudah menanti di pintu masuk untuk mengambilkan tas Geraldian. Dengan luas Geraldian berikan tasnya dan berjalan menaiki tangga utama menuju lantai atas. Ke kamar masa kecilnya, dia butuh mandi sebelum memutuskan untuk tidur. Namun niat sistematisnya diprediksi gagal ketika sofa keluarga di lantai 2 sudah terisi keluarganya. Geraldian menyesal tidak memperhitungkan momen ini. Geraldian, Rasongko, ayahnya yang keras, tidak sengaja mendengar derap langkah dan memutuskan menoleh. Geraldian mengumpat di dalam hati. Menyesali momen ini, demi apapun lelaki itu sudah berada di fase stres karena semua beban kerja maupun perasaan. Dia hanya butuh tidur dan istirahat sejenak, bukannya duduk di lingkaran keluarga yang membuat Geraldian canggung. Kamu pulang. Geraldian terpaksa menemui lingkaran keluarga tersebut. Dia duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan ayahnya. Ingat pulang juga kamu, Geral, sindir Vanigio, adik pertamanya, memanggilnya dengan sebutan nama tanpa embel-embel kakak atau abang. Tentu saja karena kebencian lelaki tersebut pada Geraldian menghalangi rasa sopan santunnya. Bagaimana kabar perusahaan? Tanya Rasongko menyeruput teh melatinya. Geraldian diam-diam mendengus. Inilah keluarganya. Berpengaruh, dikagumi tapi begitu dingin. Pertanyaan yang baru saja ayahnya lontarkan adalah pertanyaan yang sering Geraldian dengar saat pulang ke rumah. Dibanding menanyakan kabar anaknya yang jarang pulang ke rumah, Rasongko lebih tertarik menanyakan kabar perusahaan. Selalu baik, jawab Geraldian pendek. Tentu saja karena perusahaan yang ayah wariskan padamu sudah berdiri di pondasi yang kokoh, dengus Vanigio memandang Geraldian tajam. Geraldian mengedik cuek, mempertahankan lebih sulit dibanding membangun. Vanigio terkekeh mengerikan. Baskoro mau membuka toko perhiasan, ucap Rasongko menginterupsi perang tatapan di antara kedua anaknya tersebut. Kamu harus beri dia sokongan modal, Geral. Selalu dirinya, desis Geraldian kesal. Dia memang mewarisi perusahaan ayahnya yang terbesar, dia memang anak sulung yang otomatis menjadi pembantu orang tuanya dalam menopang kehidupan keluarga, tapi inilah momen di mana dia tidak suka jadi anak sulung. Dia seperti budak keluarga, banting tulang menghasilkan pundi-pundi rupiah, dan dengan cepat pundi-pundi yang dikumpulkannya itu ayahnya bagikan sama rata pada adik-adiknya. Terkadang Geraldian juga ingin berontak, bahwa dia juga manusia biasa yang bisa capek. Iya, nanti Geral lakukan. Lebih menyedihkannya Geraldian sama sekali tidak bisa protes. Hanya manut dan mengangguk setuju seperti anjing. Harus, Geral. Baskoro saudara kamu juga. Ya, seperti orang bodoh, Geraldian hanya mengangguk membenarkan. Menelan sendirian rasa kesalnya, namun di dalam benaknya yang berkecamuk rasa kesal, diam-diam Geraldian berjanji suatu saat nanti dia akan berontak. Dia berjanji akan menjadi pemegang utama. Ya, dia pasti bisa. Bersambung.